Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa yang berbahagia, pada kesempatan kali ini, pertemuan kedua, kita akan membahas tentang metodologi studi Islam. Pada pertemuan kali ini, topik pembahasan kita adalah pengantar metodologi studi Islam. Dalam 100 menit ke depan ada beberapa langkah yang akan kita laksanakan. Yang pertama adalah penjelasan tentang deskripsi mata kuliah. Yang kedua adalah pembahasan tentang CPMK dan sub-CPMK. Yang ketiga adalah pembahasan tentang definisi, tujuan, ruang lingkup, urgensi, dan metode studi Islam. Dan yang keempat adalah tentang penugasan. Memasuki langkah pertama, deskripsi mata kuliah. Mata kuliah metodologi studi Islam adalah jenis mata kuliah yang harus diikuti oleh seluruh mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kediri yang diberikan di awal semester. Dan dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan diarahkan pada cara memahami Islam secara moderat, baik Islam sebagai agama, budaya, dan ilmu dengan berbagai pendekatan, metode, dan kajian ilmiah lainnya. Islam sebagai agama menjadi pandangan hidup, sedangkan sebagai budaya, Islam menjadi fenomena sosial yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Dan Islam sebagai ilmu sangat menarik untuk dikaji dengan berbagai pendekatan dan kajian yang relevan. Hal ini harus dipahami betul oleh para mahasiswa karena pendekatan dan metode yang digunakan dalam kajian Islam sangat beragam. Implikasi dari keragaman ini adalah adanya warna-warni dalam berislam yang dilakukan oleh pengikutnya. Dan oleh sebab itu, pemahaman terhadap keragaman pendekatan dan metode perlu pelajari dengan baik. Untuk capaian pembelajaran materi bisa dilihat dalam slide berikut ini. Dalam ranah sikap, diharapkan nanti mahasiswa berwawasan luas tentang wacana keislaman dan menerapkannya dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Dan mahasiswa dapat berlaku kritis dan bijak terhadap wacana tren Islam. Adapun dalam ranah keterampilan, diharapkan mahasiswa dapat mendeskripsikan prinsip-prinsip metodologi secara ilmiah, menjelaskan ciri dan grand design dalam setiap pendekatan studi Islam, dapat mempelajari Islam sebagai ilmu, budaya, dan wacana keagamaan, serta mampu menganalisis problem-problem perkembangan studi Islam dalam ranah akademik. Sedangkan dalam ranah pengetahuan, mahasiswa dapat menjelaskan dan menguasai secara holistik, universal, dan inklusif terhadap Islam, serta mampu memberikan kerangka metodologis dalam Adapun kemampuan akhir yang diharapkan pada mata kuliah ini adalah siswa mampu menganalisis gambaran metodologi. Pengertian studi Islam sebagai langkah pertama dalam pemahaman pengantar metodologi studi Islam. Studi Islam merupakan terjemahan dari bahasa Arab Dirosah Islamiyah. Dalam bahasa Inggris disebut juga dengan Islamic Studies. Secara harfiah, studi Islam adalah kajian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Islam. Dan secara terminologis, studi Islam adalah usaha sadar dan sistematis untuk mengetahui dan memahami serta membahas secara mendalam tentang seluk-beluk
atau hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam, baik berhubungan dengan ajaran, sejarah, maupun praktik-praktik pelaksanaannya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Usaha mempelajari Islam dalam realitanya tidak hanya dilaksanakan oleh kalangan umat Islam saja, melainkan juga dilaksanakan oleh orang-orang di luar kalangan umat Islam. Studi keislaman di kalangan umat Islam sendiri tentunya sangat berbeda tujuan dan motivasinya dengan dilakukan oleh orang-orang di luar kalangan umat Islam. Di kalangan umat Islam, studi keislaman bertujuan untuk memahami dan mendalami serta membahas ajaran-ajaran Islam agar mereka dapat melaksanakan dan mengamalkannya dengan benar. Kata Islam sendiri pada studi Islam mengandung 3 makna. Yang pertama, Islam dimaknai dengan ketundukan atau berserah diri. Yang kedua, Islam dimaknai dengan keselamatan, baik di dunia maupun di akhirat. Sebab ajaran Islam pada hakikatnya membimbing manusia untuk berbuat kewajiban dan menjauhi semua larangan. Yang ketiga, Islam dimaknai dengan kedamaian. Sedangkan di luar kalangan umat Islam, studi Islam bertujuan untuk mempelajari seluk-beluk agama dan praktik-praktik keagamaan yang berlaku di kalangan umat Islam, yang semata-mata sebagai ilmu pengetahuan atau Islamologi. Namun, sebagaimana halnya dengan ilmu-ilmu pengetahuan pada umumnya, maka ilmu pengetahuan tentang seluk-beluk agama dan praktik-praktik keagamaan Islam tersebut bisa dimanfaatkan atau digunakan untuk tujuan-tujuan tertentu, baik yang bersifat positif maupun negatif. Para ahli studi Islam dari kalangan luar ini terkenal dengan sebutan kaum orientalis atau istisrogi, yaitu orang-orang barat yang mengadakan studi tentang dunia timur, termasuk di kalangan dunia orang Islam. Setelah membahas tentang pengertian, langkah selanjutnya yaitu membahas tentang urgensi studi Islam. Saat ini, umat Islam masih berada dalam posisi marginal dan lemah dalam segala bidang kehidupan sosial budaya. Dalam kondisi ini, umat Islam harus mampu melakukan gerakan pemikiran yang dapat menghasilkan konsep yang cemerlang dan operasional untuk mengantisipasi perkembangan dan kemajuan zaman tersebut. Disinilah dibutuhkan studi Islam dengan pendekatan yang bersifat rasional objektif, sehingga diharapkan mampu memberikan alternatif pemecahan masalah atau jalan keluar dari kondisi yang problematis tersebut. Selain itu, diharapkan pula agar dapat mengarah kepada dan bertujuan untuk mengadakan usaha-usaha pembaharuan dan pemikiran kembali ajaran agama Islam, agar agama Islam mampu beradaptasi dan menjawab tantangan zaman dan dunia modern dengan tetap berpegang teguh pada sumber ajaran agama Islam yang asli, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Di sisi lain, studi Islam dengan pendekatan ini juga diharapkan mampu memberikan pedoman dan pegangan hidup bagi umat Islam agar tetap menjadi seorang Muslim sejati yang mampu menjawab tantangan pada era globalisasi ini. Pesatnya dan berkembangnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern semakin mendekatkan hubungan komunikasi antar bangsa dan budaya umat manusia. Pada suasana semacam ini tentunya umat manusia membutuhkan aturan-aturan, nilai-nilai dan norma-norma serta pedoman dan pegangan hidup yang universal dan diakui atau diterima oleh semua bangsa. Karena bagi sebagian orang, teknologi modern justru semakin menjadikan mereka kehilangan identitas diri, menurunkan derajat kemanusiaan, dan menyebabkan terjadinya proses dehumanisasi yang menjadikan manusia kehilangan sifat
sifat manusiawinya. Disinilah urgensi kedua studi Islam muncul. Sebagai agama rahmatan lil alamin, Islam tentunya memiliki konsep-konsep atau ajaran-ajaran yang bersifat manusiawi dan universal, yang dapat menyelamatkan manusia dan alam semesta dari kehancuran. Islam ditantang untuk mampu menawarkan nilai-nilai, norma-norma, dan aturan-aturan hidup yang bersifat manusiawi dan universal itu kepada dunia modern, dan diharapkan dapat memberikan alternatif pemecahan terhadap keadaan yang problematis ini. Urgensi ketiga, corak legalistik formalistik pada keberagamaan masyarakat Indonesia menjadikan agama harus dimanifestasikan dalam bentuk ritual formal, sehingga muncul formalisme keagamaan yang lebih mementingkan bentuk daripada isi. Kondisi seperti itu menyebabkan agama kurang dipahami sebagai dasar moral dan etika yang bertujuan membebaskan manusia dari kebodohan ataupun kebodohan moral. Disinilah dibutuhkan studi Islam untuk melihat agama dari perspektif yang benar. Di samping itu, signifikansi studi Islam di Indonesia adalah mengubah pemahaman dan penghayatan keislaman masyarakat Muslim Indonesia secara khusus dan masyarakat agama pada umumnya. Hal ini jelas berkaitan erat dengan formalisme keagamaan yang cenderung individualistik daripada kesatuan sosial yang mengakibatkan munculnya sikap negatif seperti nepotisme, kolusi, dan korupsi. Mempelajari urgensi studi Islam. Selanjutnya kita akan mempelajari ruang lingkup studi Islam. Terdapat 3 hal yang menjadi lingkup kajian studi Islam. Yang pertama, sebagai doktrin dari Tuhan yang sebenarnya bagi para pemeluknya sudah final dalam arti absolut dan diterima apa adanya. Yang kedua, Islam sebagai gejala budaya yang berarti seluruh yang menjadi kreasi manusia dalam kaitannya dengan agama, termasuk pemahaman orang terhadap doktrin agamanya. Dan yang ketiga, Islam sebagai interaksi sosial, yaitu mengkaji tentang realitas umat Islam. Tujuan studi Islam. Terdapat 4 hal yang menjadi tujuan dan arah Islam. Yang pertama, untuk mempelajari secara mendalam tentang apa sebenarnya hakikat agama Islam itu dan bagaimana posisi serta hubungannya dengan agama-agama lain dalam kehidupan budaya manusia. Yang kedua, studi Islam untuk mempelajari secara mendalam pokok-pokok isi ajaran agama Islam yang asli dan bagaimana penjabaran serta operasionalisasinya dalam pertumbuhan dan perkembangan budaya serta peradaban Islam sepanjang sejarah. Yang ketiga, studi Islam untuk mempelajari secara mendalam sumber dasar ajaran agama Islam yang tetap abadi dan dinamis dan bagaimana aktualisasinya. Dan yang keempat, tujuan studi Islam adalah untuk mempelajari secara mendalam prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar ajaran agama Islam dan bagaimana realisasinya dalam membimbing dan mengarahkan serta mengontrol perkembangan budaya dan peradaban manusia pada zaman modern ini. Dalam mengkaji Islam, tentunya ada pendekatan dan metode. Pertama adalah pendekatan Islam. Pendekatan pertama adalah pendekatan teologis, yaitu suatu pendekatan yang normatif dan subjektif terhadap agama. Pada umumnya, pendekatan ini dilakukan dari dan oleh penganut suatu agama dalam usahanya menyelidiki agama lain. Dengan demikian, pendekatan ini juga disebut pendekatan atau metode tekstual atau pendekatan kitabi. Maka tampaknya sifat
yang apologis dan deduktif. Yang kedua, pendekatan filosofis. Pendekatan filosofis adalah melihat suatu permasalahan dari sudut tinjauan filsafat dan berusaha untuk menjawab dan memecahkan permasalahan itu dengan menggunakan metode analisis spekulatif. Pada dasarnya, filsafat adalah berpikiran untuk memecahkan masalah atau pertanyaan dan menjawab suatu persoalan. Namun demikian, tidak semua berpikir untuk memecahkan dan menjawab suatu permasalahan dapat disebut filsafat. Maksud dengan filsafat di sini adalah berpikir secara sistematis, radikal, dan universal. Yang ketiga adalah pendekatan sosiologis. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai hidup. Sosiologi mencoba mengerti sifat dan maksud hidup bersama, cara yang terbentuk dan tumbuh, serta berubahnya perserikatan itu, serta kepercayaannya, keyakinan yang memberi sifat tersendiri kepada cara hidup bersama dalam tiap persekutuan hidup manusia. Yang keempat adalah pendekatan historis, yaitu suatu ilmu yang membahas berbagai peristiwa dengan memperhatikan unsur tempat, waktu, objek, latar belakang, dan pelaku dari peristiwa tersebut. Menurut ilmu ini, segala peristiwa dapat dilacak dengan melihat kapan peristiwa itu terjadi, di mana, apa sebabnya, siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut, dan lain sebagainya. Yang kelima adalah pendekatan kebudayaan. Kebudayaan adalah hasil daya cipta manusia yang menggunakan dan mengerahkan segenap potensi batin yang dimiliki. Di dalam kebudayaan terdapat pengetahuan, keyakinan, seni, moral, adat istiadat, dan sebagainya. Semua itu digunakan sebagai kerangka acuan atau blueprint oleh seseorang dalam menjawab berbagai masalah yang dihadapinya. Keenam, yaitu pendekatan antropologis. Pendekatan ini dapat diartikan sebagai salah satu upaya dalam memahami agama dengan cara melihat wujud praktik agamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Melalui pendekatan ini, agama tampak lebih akrab dan dekat dengan masalah-masalah yang dihadapi manusia dan berupaya menjelaskan dan memberikan jawaban. Yang ketujuh adalah pendekatan psikologi. Psikologi atau ilmu jiwa adalah jiwa yang mempelajari jiwa seseorang melalui gejala perilaku yang dapat diamati. Menurut Zakia Daroja, perilaku seseorang yang tampak lahiriah terjadi karena dipengaruhi oleh keyakinan yang ilmu jiwa agama sebagaimana yang dikemukakan oleh Zakia tidak mempersoalkan benar tidaknya suatu agama yang dianut seseorang, melainkan yang dipentingkan adalah bagaimana keyakinan agama tersebut terlihat pengaruhnya dalam perilaku. Yang kedelapan adalah pendekatan doktriner. Pendekatan ini pada studi Islam secara konvensional merupakan pendekatan studi di kalangan umat Islam yang berlangsung, adalah bahwa agama Islam sebagai objek studi diyakini sebagai sesuatu yang suci dan merupakan doktrin-doktrin yang berasal dari Tuhan yang mempunyai nilai kebenaran yang absolut, mutlak, dan universal. Dan yang terakhir adalah pendekatan normatif. Pendekatan normatif adalah studi Islam yang memandang masalah dari sudut formal atau normatifnya. Maksud legal formal adalah hubungannya dengan halal dan haram, boleh atau tidak, dan sejenisnya. Secara normatif adalah seluruh ajaran yang terkandung dalam nam. Dengan demikian, pendekatan normatif mempunyai cakupan yang sangat luas. Sebab seluruh pendekatan yang digunakan oleh ahli usul fikih atau usuliyin, ahli hukum Islam atau fuqaha, ahli tafsir atau mufassirin, dan ahli hadis atau muhaddisin yang berusaha menggali aspek legal formal dan ajaran Islam dari sumbernya adalah termasuk pendekatan normatif. Yang
Yang kedua adalah metode studi Islam. Menurut ahli syariat, ada 4 metode dalam studi Islam, yaitu pertama, mengenal Allah dan membandingkannya dengan sesembahan agama-agama lain. Yang kedua, mempelajari kitab Al-Quran dan membandingkannya dengan kitab-kitab samawi atau kitab-kitab yang dikatakan samawi lainnya. Yang ketiga, mempelajari kepribadian Rasul dan membandingkannya dengan tokoh-tokoh besar pembaharuan yang pernah hidup dalam sejarah. Dan yang keempat, yaitu mempelajari tokoh-tokoh utama agama maupun aliran-aliran pemikiran lain. Namun, secara lebih rinci, metode dalam studi Islam terbagi menjadi pertama, metode ilmu pengetahuan, atau lebih dikenal dengan metode ilmiah, yaitu cara yang harus dilalui oleh proses ilmu sehingga dapat mencapai kebenaran. Oleh karenanya, maka dalam sains spekulatif mengindikasikan sebagai jalan menuju proposisi-proposisi mengenai yang ada atau harus ada. Sementara dalam sains normatif diindikasikan sebagai jalan menuju norma yang mengatur perbuatan atau perbuatan sesuatu. Yang kedua adalah metode diakronis, yaitu suatu metode mempelajari Islam yang untuk menonjolkan dari aspek sejarah. Metode ini memberi kemungkinan adanya studi komparasi tentang berbagai penemuan dan pengembangan pengetahuan dalam Islam, sehingga umat Islam memiliki pengetahuan yang relevan dan berhubungan dengan sebab akibat dan kesatuan integral. Metode diakronis disebut juga metode sosiohistoris, yakni suatu metode pemahaman terhadap suatu kepercayaan, sejarah atau kejadian dengan melihat suatu kenyataan yang mempunyai kesatuan yang mutlak, waktu, tempat, kebudayaan, golongan, dan lingkungan kepada kepercayaan dan sejarah itu. Yang ketiga adalah metode sinkronis analisis, yaitu suatu metode untuk mempelajari Islam yang memberikan kemampuan analisis teoretisnya yang sangat berguna bagi perkembangan keimanan dan mental intelek umat Islam. Metode ini tidak semata-mata mengutamakan segi aplikatif praktis, tapi juga mengutamakan telaah teoritis. Yang keempat adalah metode problem solving, yaitu metode mempelajari agama Islam yang mengajak pemeluknya untuk berlatih menghadapi berbagai masalah dari satu cabang ilmu pengetahuan dengan solusinya. Yang kelima adalah metode empiris, yaitu suatu metode untuk mempelajari Islam yang memungkinkan umat Islam untuk mempelajari ajarannya melalui proses realisasi dan internalisasi norma dan kaidah Islam dengan satu proses aplikasi yang menimbulkan suatu interaksi sosial. Kemudian, secara deskriptif, proses interaksi dapat dirumuskan dalam suatu norma baru. Yang keenam adalah metode deduktif, yaitu suatu metode memahami Islam dengan cara menyusun kaidah secara logis dan filosofis, dan selanjutnya kaidah itu diaplikasikan untuk menentukan masalah yang dihadapi. Metode ini dipakai untuk sarana mengistinbatkan syariat dan kaidah-kaidah itu benar bersifat penentu dalam masalah-masalah buruk tanpa menghiraukan sesuai tidaknya dengan paham mazhabnya. Dan yang ketujuh adalah metode induktif, yaitu suatu metode untuk mempelajari Islam dengan cara menyusun kaidah hukum untuk diterapkan kepada masalah-masalah buruk yang sesuai dengan mazhabnya terlebih dahulu. Metode pengkajiannya dimulai dari masalah-masalah khusus, lalu dianalisis, kemudian disusun kaidah hukum dengan catatan setelah terlebih dahulu disesuaikan dengan paham mazhabnya. Dalam suatu kesempatan, Syekh Muhammad Muhanna, yaitu salah seorang guru besar dari Universitas Al-Azhar Mesir, membuat pernyataan tentang pentingnya metode ilmiah dalam memahami sebuah informasi.
masifnya informasi agama. Beliau berkata, ilmu berkaitan dengan metode maklumat atau informasi jika tidak digunakan sesuai metode ilmiah akan merugikan dan tidak berguna. Demikian materi perkuliahan pengantar metodologi Islam. Selanjutnya, adik-adik mahasiswa memiliki tugas untuk memperdalam materi-materi yang telah disampaikan di atas, yaitu dengan membuat paper atau makalah yang mengulas secara mendalam tentang pengantar metodologi Islam. Panjang paper tersebut minimal 4.000 kata dan lengkap dengan catatan kaki yang dijadikan